Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kabarnya kalian hari ini gimana nih? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Jelas, siapa yang memimpin berdoa? Jelas. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesuai janji Bapak minggu kemarin, Bapak akan menerangkan tentang konsep gotong royong materi pendidikan Pancasila. Wow. Dan sebelumnya kita akan menonton video itu. Kalian silakan menonton video itu. Bisa. Viralo kami. Semut sisa dan kecil. Halo teman-teman semuanya, aku adalah Semut, teman-teman pasti sering melihatku. Aku salah satu serangga paling kecil yang ada di sekitar kalian. Aku mempunyai antenna di kepala. Antenna ini akan menggunakan dan kunci yang berubah. Aku sangat menyukai makanan yang manis seperti gula, coklat, permen, dan juga buah-buahan. Aku yaitu Lorana. Selain itu juga, aku selalu hidup bersama-sama dengan semut lainnya. Kalau sedang ketakutan, aku suka menggunakan bambu untuk menghindari musuhku. Walaupun tubuhku kecil, aku juga salah satu serangga yang sangat kuat loh. Lihat, aku bisa membawa warga besar bersama-sama dengan temanku. Itulah tentangku, semut si serangga kecil. Cara aku tidak punya. Ya, dari video semut tadi, apa nilai yang dapat kalian ambil? Sudah sama, gotong royong. Nah, jika kalian ada di situasi ini, kelas kalian kotor, kelas kalian bau nggak enak, ada sampah di mana-mana, kalian harusnya ngapain sama teman-teman kalian? Tidak kelas. Tidak kelas. Terus apa lagi? Tiket. Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Dari situasi kelas kalian tadi, kalian harusnya membersihkan kelas, bermain bersama teman-teman, piket bersama waktu akan ke sekolah. Nah, ini bisa diambil kesimpulan. Gotong royong adalah kerjasama atau gotong royong untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan pengerahan tenaga secara bersama-sama. Kalian yang ada tidak kerjasama sama gotong royong kerjanya? Sama aja. Nah, gotong royong dan kerjasama itu baru mirip pakai ada perbedaannya. Kalau gotong royong itu melibatkan aktivitas fisik, tanpa pamrih dan yang lain. Kalau bersama itu biasanya ada tujuan, biasanya dalam ada formal, diskusi untuk mencapai tujuan yang disepakati. Biasanya kalau bersama itu ada dua orang yang punya bisnis, misalnya Bandung punya bisnis bersama dengan saya. Itu kan hasilnya kan dibagi dua. Nah, itu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kalau gotong royong itu biasanya tanpa pamrih, melibatkan aktivitas fisik seperti kerja bakti, weekend, atau bersihkan rumah, membantu orang tua. Dalam gotong royong itu mengandung beberapa nilai. Yang pertama adalah kalau menolong, saling membantu demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah kebersamaan, menolong terlibat tanpa paksaan. Tadi sudah bapak jelaskan tanpa pamrih, menggunakan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir adalah persatuan untuk menyatukan perbedaan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau dari lingkungan rumah gotong royong itu ada beberapa. Misalnya ada bersihkan bersama, membantu orang tua, merawat dan peliharaan, atau bersatu bersama. Kalian ada yang punya dapat peliharaan apa aja nih? Iya. Nah, kalau kalian akan dibahas itu sudah menggunakan prinsip gotong royong untuk membantu orang tua merawat dan hidup rumah. Nah, ada yang bersihkan bersama, kalian ada yang pula membantu nyapu. Piring, kalau kalian yang beli piring itu sudah gotong royong membantu mempercepat pekerjaan rumah. Kalau dari lingkungan sekolah, ada beberapa juga. Misalnya di kelas dan kalian sebutkan tadi, ada membuat kelas kelas mading untuk menerapkan pindah kelas, merapikan perpustakaan, buku berserakan tidak rapi, dan membersihkan lingkungan sekolah seperti nyapu halaman sekolah. Sama biasanya kan kalau di sekolah kita kan ada masalah. Nah, itu biasanya siswa-siswa membawa alat bersih dari rumah untuk membersihkan sekolah bersama. Nah,
Yang terakhir ada bentuk gotong royong di masyarakat. Yang pertama ada kenapa roda ini untuk bapak-bapak yang sudah dewasa karena bapak sudah roda. Yang kedua ada program lingkungan dan program membangun fasilitas umum. Yang keempat seperti 4 aktivitas ini dilakukan oleh para dewasa bapak seperti bapak guna roda dan seperti saat minggu pagi juga berlindungan bersihkan selokan, roda dan yang lain. Juga kadang kalau sebelum Ramadan, bapak juga melakukan di masjid, di karpet, dan lain-lain untuk program Ramadan. Di sini bapak juga menerangkan manfaat gotong royong. Yang pertama memperkuat persatuan dari kesatuan. Tanpa kalian sadari, gotong royong itu juga memperkuat persatuan. Kalian juga membantu satu sama lain, antar pamri, saling mengenal sama teman, sama keluarga di rumah, sama teman di masyarakat. Yang kedua kalian tanggung jawab. Biasanya kalau gotong royong membersihkan, ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang menghapus papan tulis. Kalian bertanggung jawab atas hal itu. Kalau kalian sudah selesai, kalian teman kalian belum selesai, kalian juga bisa membantu untuk menolong teman kalian. Yang ketiga, juga dapat mengerti harmonisan. Tanpa kalian sadari, kalian membantu teman, bergotong royong dengan sekolah atau dengan keluarga itu juga mengerti kerukunan. Kalian juga bisa berkomunikasi, bisa membantu dan yang lain. Yang keempat, melatih kepedulian. Nah, seperti yang membuat tadi yang bawah, setelah kalian melakukan tanggung jawab, kalau pekerjaan kalian sudah selesai, kalian juga bisa membantu teman kalian yang belum selesai atau usaha misalnya mencari sampah, membuang sampah, dari kemoceng atau mengapel di kelas. Nah, kegiatan selanjutnya adalah berkelompok. Ini karena ada 12, ada yang 3, ada yang 2. Rizkia, Vina, dan Jenny bisa berkelompok. Aca, Hanum, dan bisa berkelompok. Gazi dan Irlang, Diva dan Mia, Jana dan Janji. Nah, Bapak sudah membagikan puzzle, buku gambar, dan lem untuk kalian susun. Nah, puzzle ini bertemakan gotong royong di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Nanti Bapak akan keliling membimbing kalian untuk menyusun puzzle tersebut. Bapak menjadi kecil. Jangan gesimot. Kebalik. Kalian atas bawah. Ini yang hijau kan rumput, ada kakinya berarti di bawah, hijau berarti di bawah. Nah ini kan malam bagian sama malam, berarti yang hitam di atas, yang hijau di bawah. Nah ini sudah ada yang jadi. Bapaknya nggak dengar. Tepuk tangan untuk Mas Sandy dan Mas Jana. Nah, apakah kalian sudah selesai semua anak-anak? Ada yang berani maju tidak untuk memberikan keterangan? Jana, Sandy dan Mas Hendra sudah selesai yang pertama, akan maju. Nah, silakan Mas Hendra bisa terangin nggak puzzle yang disusun ada puzzle bagaimana Pak? Ini adalah puzzle yang bertemakan kebersihan di lingkungan keluarga. Nah, ini ada bisa terangin sebenarnya ada puzzle. Ini ada orang tua yaitu ayah dan ibu dan anaknya. Nah, ayahnya sebenarnya membersihkan apa? Membersihkan lantai pakai Kumpulkan. vakum cleaner, Nah, yang ibu, membersihkan kaca jendela, yang anak. menata mainan. Nah, ini adalah puzzle yang bertemakan dengan keluarga. Jadi ini ada seorang bapak sedang membersihkan lantai, ibu membersihkan kaca jendela, ada anak perempuan dan laki-laki sedang membereskan mainan. Ini adalah salah satu bentuk contoh gotong royong di lingkungan keluarga atau rumah. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Nah, untuk yang di lingkungan sekolah bisa Mbak Diva dan Mbak Nia silakan maju ke depan untuk membersihkan puzzle.
Nah, coba Mbak harus kami dan Mbak Eva gimana pelajaran kontribusi apa? Ini adalah kegiatan bersih-bersih di rumah kelas. Banyak siswa semuanya bersih-bersih. Nah, puzzle yang sudah disusun oleh Mbak Eva dan Mbak Nia adalah puzzle yang bertemakan gotong royong di lingkungan sekolah. Ini ada beberapa siswa membersihkan di ruang kelas bersama Pak Guru, sama-sama membersihkan ruang kelas untuk mencapai kelas yang bersih dan sehat dan wangi. Tepuk tangan untuk Mbak Eva dan Mbak Nia. Untuk yang gotong royong di lingkungan masyarakat, Mas Dasi dan Mas Delan silakan berteman untuk mempresentasikan hasil puzzle-nya. Ayo Mas Delan, Mas Dasi. Ulangi dong Mas Dasi dan Mas Delan. Puzzle-nya berarti apa? Berarti puzzle yang kami susun itu bertemakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Kan membersihkan apa ini? Enggak bisa. Supaya agak bersih ya. Jadi tidak ada Nah, puzzle yang sudah disusun oleh Mas Dasi dan Mas Delan adalah puzzle yang bertemakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini ada masyarakat desa yang gotong royong kerja bakti membersihkan desa agar desanya bersih, terhindar dari penyakit, sehat, terwangi dan asri. Tepuk tangan untuk Mas Dasi dan Mas Delan. Nah, kalian sudah berpresentasi hasil puzzle kalian. Sekarang Bapak akan melakukan SBG, yaitu akan melakukan gotong royong. Ini adalah gotong royong yang dilakukan secara berdiri. Bapak akan cobakan dulu ya. Ayo tangan kita gotong royong, saling membantu saling menolong. Yang belajar dirinya juga cepat selesai. Ayo kawan gotong royong. Sebelum berakhir pembelajaran kali ini, Bapak akan membagikan soal pilihan ganda untuk dikerjakan secara individu. Ini untuk menilai kalian sejauh mana kalian memahami tentang konsep gotong royong. Silakan Pak Dewi. Thanks, Pak. ya. Pak Guru, ini caranya langsung di sini. Ya, dari video sama nomor absen dan pulang. Setan. Di sini lah orang ada tulisan. Oh, apa sih? Sudah berada di ujung pembelajaran kali ini, Bapak akan bagi sedikit materi tentang gotong royong tadi. Nah, gotong royong adalah pengabdian bangsa kita. Itu adalah kata dari seni utama kita yaitu Vincent Soekarno. Dengan gotong royong, jangan berjaringan dan cepat selesai juga dapat menambah keharmonisan anak bersama. Mari jaga budaya luhur ini agar terus hidup di tengah masyarakat Indonesia modern. Sekian dari Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.